Baik teman-teman media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih telah meliput acara pada hari ini yang sangat penting, yaitu Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan seluruh jajaran para menteri telah menyampaikan surat pemberitahuan pajak SPT untuk tahun 2023 yang untuk orang pribadi yang kita semuanya tahu berdasarkan peraturan perundang-undangan itu hari akhir atau batas akhir untuk penyampaian surat pemberitahuan pajak SPT untuk tahun 2023 itu adalah pada tanggal 31 Maret 2024 ini. Jadi pada bulan-bulan ini memang dihimbau seluruh masyarakat yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak, yaitu di atas 54 juta per tahun, mereka diharapkan untuk mengisi untuk SPT tahun 2023-nya. Hari ini Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan seluruh menteri telah melakukan kewajiban tersebut dan tadi telah disampaikan dalam bentuk penyerahan secara elektronik. Untuk tahun ini pada tanggal 21, jadi ini masih ada 9 hari ke depan dan bisa dilakukan secara elektronik ya. Jadi tidak perlu harus pergi ke kantor pajak. Sampai dengan tadi malam jam 23 sudah masuk 9.601.041 SPT dari orang pribadi di dalam data kita. Ini naik 7,7% dari tahun lalu, atau naiknya secara kuantitatif 686.980 SPT. Tahun lalu itu posisi hari ini atau tadi malam adalah 8.914.061 SPT yang sudah masuk. Ini adalah suatu hal yang sangat baik dan kami dari sisi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah melaksanakan kewajiban SPT-nya bagi mereka yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak. Untuk selanjutnya, apalagi? Yang e-filing, oke. Yang e-filing ya dari tadi 9.600.141 orang yang sudah menyerahkan SPT ini, 7.792.609 menyampaikan tahun lalu dalam bentuk e-filing. Tahun ini naik ke 8.490.804 yang menyampaikan SPT-nya melalui e-filing. Kalau yang menggunakan e-form, electronic form, itu 885.914 tahun ini. Tahun lalu 860.430. Yang menggunakan e-SPT 10 orang, yang manual secara langsung 224.313 orang. Dengan demikian 9.600.141 orang sudah menyampaikan SPT-nya sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 jam 23.41 tadi malam. Nah, kita masih punya waktu sampai dengan akhir tahun. Tadi dengan Bapak Presiden, Bapak Wapres dan para menteri, kita harapkan juga masyarakat dihimbau dan diingatkan kembali untuk bisa menyerahkan SPT-nya secara tepat waktu. Kalau ada berbagai pertanyaan, Direktorat Jenderal Pajak akan terbuka untuk bisa membantu bagi masyarakat yang ingin memenuhi kewajiban penyerahan SPT. Itu ya. Terima kasih. Kan kalau tahun lalu sekitar 11 jutaan warga yang melaporkan Total. SPT secara total ya Bu. Kalau untuk tahun ini harapannya supaya lebih banyak lagi warga yang mau memenuhi kewajiban ini. Ya, kita lakukan dengan terus melakukan sosialisasi, edukasi
kita menyampaikan melalui berbagai media, termasuk hari ini dengan secara simbolik Bapak Presiden, Bapak Wapres, dan para menteri menyampaikan. Kita juga dari seluruh, baik di kantor pajak pusat sampai dengan para kanwil dan kantor operasional, kantor pelayanan, kami terus membuka diri, dan biasanya menjelang sampai dengan akhir bulan ini kita lembur, kita buka. Jadi kita akan terus mengingatkan, menyampaikan, dan terus mengencourage ya, mendorong masyarakat untuk bisa memenuhi kewajiban pajaknya secara benar. Untuk menguatkan kepercayaan masyarakat sendiri pada Dirjen Pajak seperti apa, Bu? Sejauh ini kan biar gimana tetap aja masyarakat tetap kadang-kadang ragu ya, Bu. Tuh. Karena banyak kejadian. Kita akan terus menyampaikan kepada masyarakat langkah-langkah perbaikan, tentu sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penerimaan negara, yaitu dalam bentuk pajak. Kita sampaikan langkah-langkah reformasi apa yang dilakukan, koreksi kalau ada yang melanggar, atau dalam hal ini melakukan tindakan yang ditengarai fraud. Kita monitor di internal kita, ada 3 layer untuk bisa melihat, dan itu kemudian kita lakukan tindakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. Namun kita juga terus meningkatkan kewaspadaan ya, karena sekarang ini kan modusnya juga bermacam-macam. Dan yang kedua juga kita bekerja sama dengan seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi, karena itu sangat bagus untuk mendapatkan feedback. Dan kalau memang ada langkah-langkah yang dilakukan itu berindikasi kriminal, kita akan menyampaikannya kepada aparat penegak hukum. Jadi dari sisi enforcement kita lakukan, dari sisi pembenahan di dalam seperti Cortex yang sekarang sedang dibangun dengan sistem yang makin baik, transparansi, dan juga dari sisi tata kelola yang baik kita akan terus lakukan. Gitu ya, karena pajak adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan baik dan kembali lagi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembangunan dan berbagai langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk bisa mencapai tujuan bernegara. Demikian. Bu, mau tanya sedikit, ini masih terkait soal pajak sih, Bu. Kan yang digunakan untuk APBN sebagian besar dari pajak, termasuk untuk bansos yang 497 triliun. Kalau kemarin Bu dari Kemensos sendiri katanya hanya 78 triliun yang keluar melalui Kemensos. Jadi sebenarnya itu kemana aja sih, Bu? Maksudnya masuknya dari mana-mana aja gitu untuk bansos itu, Bu? Kalau perlindungan sosial di dalam Undang-Undang APBN kan sebetulnya sudah disampaikan ya pada saat kita dengan DPR sudah menyetujui undang-undang itu, dan kemudian waktu Bapak Presiden menyampaikan DIPA-nya kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, itu kami menyampaikan bahwa alokasi per fungsi seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial waktu itu sudah disampaikan di dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk perlindungan sosial, dan termasuk bansos di dalamnya itu 479 triliun. Di situ yang masuk di Kementerian Sosial tadi disampaikan oleh Ibu Mensos, memang yang ada di dalam anggaran DIPA Kemensos. Ada sebagian yang sangat besar adalah dalam bentuk subsidi dan kompensasi untuk listrik, gas, dan BBM. Itu adalah termasuk bantuan sosial, karena itu adalah bantuan dari negara kepada masyarakat sosial. Jadi itu nilainya cukup besar, lebih dari mungkin tahun ini ada 300-an. Jadi memang jumlahnya paling besar ada dalam bentuk subsidi-subsidi yang diberikan kepada masyarakat langsung, tidak dalam bentuk bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Hal yang lain yang biasanya masuk di tempat Kemensos kan PKH, kemudian untuk sembako, dan juga beberapa program khusus seperti untuk lansia dan lain-lain. Itu ya. Terima kasih. Oke.